seperti mantan presiden kita terdahulu. Beliau dokter pribadinya 50 orang. Kalau berobat ke Singapura, dia juga meninggal kena leukemia. Mampukah uangnya untuk melindungi dia supaya dia selamat dari kankernya? Tidak. Ternyata uang bukan segalanya. Tapi berpikir positif, mendengarkan, mau belajar, nah itu akan baik untuk kita. Jadi saya rasa itu saja. Kebetulan rekan kerja saya baru saja bertugas dari Papua, yang baru saja kerjakan di Angkatan Udara Republik Indonesia di Sentani, Papua untuk ibu persisnya, dan juga instansi-instansi yang lainnya. Sekali lagi, kami adalah lembaga independen bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami resmi terdaftar di pemerintahan. Semoga nanti bermanfaat ya Pak ya, Ibu ya. Saya rasa itu saja. Lebih dan kurangnya atas penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih dapat bertatap muka. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke materi kesehatan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa kita dan apa tujuan kita datang kemari? Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nur Aini Boru Sarai Sumbayak. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya adalah konsultan kesehatan dari Lembaga Peduli Kesehatan Indonesia. Yang mana tugas kewajiban kami di sini menginformasikan ke seluruh lapisan masyarakat tentang bahayanya penyakit kanker dan tumor seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi ini, saya tanya kembali Bapak Ibunya, ada yang sudah pernah mendengarkan penyuluhan kanker ini Bapak Ibu? Belum pernah Pak? Sudah. Di SD Sukan sana udah pernah, di sini belum? Gimana? Sudah atau belum ini? Loncat-loncat makin informasinya. Belum pernah Pak? Sudah, cuma umum aja. Sudah, tapi umum saja. Nah oke, saya tanya kembali Bapak Ibunya, ada yang tahu apa itu kanker Pak? Bu? Apa itu kanker Bapak Ibu? Penyakit kantong kering. Saya setuju kantong kering jawaban. Iya, kalau kantong kering dijawab saya setuju sekali. Karena apa? Ketika kita divonis dokter terkena yang namanya penyakit kanker seperti ini, seberapa banyak pun uang kita, harta kita akan terkuras habis. Oleh karena apa? Ternyata biaya pengobatan daripada kanker ini sangat mahal, dan itu pun belum tentu sembuh. Karena sudah banyak kita lihat penderita kanker kaya raya, mampu dia bertahan karena banyak uangnya, ternyata tidak. Uang bukan segala-galanya yang disampaikan Pak Mantan. Jadi apa itu kanker? Nah, kanker ialah perubahan sel yang ada di dalam tubuh kita. Tadinya sel kita normal, dirusak menjadi tidak normal, bahasa medisnya disebut dengan abnormal. Kita paham ya Bapak Ibunya ya. Arti daripada kanker, perubahan sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, saya tanya kembali Bapak Ibunya, sehat kita semua Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Menurut pribadi sehat, cuman iya. Kalau dicek nggak tahu. Iya, sehat kita semua. Gak ada yang kena kanker kan Pak? Itu dulu kuncinya. Gak ada yang kena kanker kan Bu? Sehat kita semua kan? Sehat, alhamdulillah gak ada. Tapi ingat, jangan pernah ada yang sombong. Karena apa? Ternyata Pak, setiap manusia yang lahir ke permukaan bumi tanpa terkecuali sudah dititipkan Tuhan pada tubuh kita masing-masing gen kanker. Namanya gen protoantogen. Sudah ada sel kanker dalam tubuh kita ini, termasuk di tubuh saya. Ada sel kanker. Yang mana sel kanker ini juga Bapak Ibu dibutuhkan tubuh kita manusia. Kalau tidak ada sel kanker ini, ternyata kita juga mati. Nah, sel kanker yang dibutuhkan tubuh kita manusia tadi Bapak Ibu, ternyata sel kanker yang normal. Nah, sel kanker kita yang normal ini tadi bisa berubah sifat menjadi tidak normal, bisa menjadi kanker nantinya ketika ada pemicunya, penyebabnya. Nah, inilah yang perlu diketahui masyarakat, apa-apa saja pemicu penyebab terjadinya kanker di dalam tubuh kita manusia. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa faktor pemicu terjadinya kanker di dalam tubuh kita manusia. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor kimia fisika. Yang ketiga, penyajian dan makanan yang salah. Yang keempat, makanan dan minuman yang mengandung zat-zat karsinogen. Nah, kita paparkan satu persatu. Yang pertama
tadi faktor genetik. Ini faktor keturunan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat silsilah dari keturunan kita, baik dari ayah kita atau dari ibu kita. Ada tidak yang terkena kanker? Nah, ketika ada, berarti kita orang selanjutnya yang beresiko tinggi terkena penyakit kanker kembali. Karena apa? Sifat daripada kanker Bapak Ibu ternyata menurun ke generasinya. Kira-kira bisa dipahami ya? Nah, kalau dari faktor yang pertama tidak ada, aman kita Bapak Ibu. Tapi jangan senang dulu, lihat faktor pemicu selanjutnya. Yang kedua, faktor kimia fisika. Lalu faktor kimia fisika, pemicu terjadinya kanker di dalam tubuh kita manusia, ini terdapat di mana? Nah, ini dia Bapak Ibu sebagian contoh di faktor kimianya. Apa dia? Asap-asapan. Ya, contoh asap rokok, asap kendaraan ketika di jalan raya, asap pabrik. Yang kita bahas pada pagi hari ini asap rokok. Kenapa asap rokok? Ternyata Bapak Ibu, satu batang rokok terdapat 4.000 racun. Adakah bapak-bapak di sini perokok? Perokok semua. Nah, jadi di sini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan, nah ini dia, perokok aktif bapak yang merokok, perokok pasif yang tidak merokok. Ternyata perokok pasiflah yang beresiko 3 kali lipat lebih tinggi terkena kanker paru-paru dibandingkan yang merokok aktif. Maka dari itu mulai hari ini, ketika pulang ke rumah masing-masing, jangan pernah lagi yang namanya merokok di dalam rumah atau di dalam ruangan. Contoh, ketika bapak merokok di dalam rumah, memang kita lihat Pak, asap daripada rokok yang bapak isap tadi hilang keluar, gak nampak lagi dah kemana, benar kan? Bukan lihat lagi kan? Nah, tapi ingat, racun-racun daripada rokok tersebut akan menempel di dinding, di gorden, di karpet, dan di sofa. Lalu siapa yang menghirup racun-racun rokok 24 jam setiap hari di dalam rumah kita? Siapa Pak? Siapa? Ada yang ngepel dinding setiap hari? Pasti lantai aja yang dipelkan Bu. Ada yang cuci gorden setiap hari? Nah, pasti 6 bulan sekali paling. Gak ada. Jadi apapun ceritanya Bapak Ibu, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena tugas kami hanya menginformasikan kesehatan untuk masyarakat. Selebihnya tinggal masyarakat. Mau laksanakan silakan, tidak juga disilahkan. Nah, oke, baik, selanjutnya. Kalau tadi contoh dari faktor kimia, lalu contoh dari faktor fisika pemicu terjadinya kanker di dalam tubuh kita manusia, ini terdapat di mana? Nah, ini dia Bapak Ibu, yang banyak masyarakat tidak paham dan tidak sadari dari mana dia. Ternyata penggunaan handphone yang berlebih, handphone, laptop, tower, arus lampu, televisi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang kita bahas pada pagi hari ini handphone. Kenapa handphone yang kita bahas Pak? Karena semua rata dicek sudah punya handphone, benar kan Pak? Anak kita yang di rumah pun sudah kita fasilitasi mereka dengan handphone. Lalu bagaimana cara menggunakan handphone? Tahu tidak durasi waktu menggunakan handphone? Tahu tidak aturan main menggunakan handphone? Kebanyakan Pak, Bu tidak tahu. Satu harian penuh, benar kan Pak? Main handphone satu harian penuh, apalagi kita libur. Anak di rumah juga terus main handphone. Mental anak berubah. Disuruh orang tuanya nggak mau, payah. Kenapa? Terganggu dia dengan handphone. Nah, ternyata Bapak Ibu menggunakan handphone ini setelah diteliti tidak boleh lebih daripada 30 menit setiap kita menggunakan. Jadi mulai hari ini perhatikan jam, anak-anak kita juga kalau sudah menggunakan handphone sudah sekitar 30 menit, suruh istirahatkan matanya sejenak, letakkan handphonenya, pergi keluar pandang yang hijau-hijau. Ketika mata ini sudah tidak lelah, baru dilanjutkan kembali ke handphonenya tadi masing-masing. Paham kan Bapak Ibu? Karena terlalu lama menggunakan handphone, mata kita mau berair kan Pak? Panas kan? Nah, itu dia. Nah, selanjutnya, handphone ini Bapak Ibu habis baterainya. Nggak sabar menunggu baterai ini tadi penuh. Sambil dicas, sudah dikotak-katik. Ada tidak Bapak Ibu lihat seperti itu di keluarga atau di lingkungan Bapak? Banyak. Atau bapaknya juga menggunakan kan Pak? Iya. Iya, menggunakan handphone sambil dicas. Nah, mulai hari ini Bapak Ibu stop, jangan dikotak-katik handphone ketika dicas. Karena apa? Ternyata tingkat radiasi handphone ketika dicas ini 1000 kali lipat lebih tinggi daripada yang tidak dicas. Sementara yang tidak dicas tadi pun kita tidak boleh berlama-lama Pak. Lalu apa sanksinya? Kalau ini selalu dilanggar kita masyarakat tadi, ternyata sistem radiasi tersebut akan langsung menembus ke jaringan tubuh kita manusia.
ternyata inilah kebanyakan yang mengakibatkan kelenjar getah bening di otak atau kanker otak, kanker mata, kanker telinga, dan kanker-kanker lainnya. Kenapa? Radiasi tadi Bapak Ibu langsung menghantam ke jaringan tubuh kita. Radiasi ini terlihat Bapak Ibu? Tidak, tapi nyata adanya merusak jaringan tubuh manusia bagi yang tidak tahu aturan mainnya. Kira-kira paham Bapak Ibunya? Nah oke, selanjutnya faktor yang ketiga. Apa ini faktor yang ketiga? Ternyata penyajian dan makanan yang salah. Ternyata di cross check di faktor yang ketiga ini, disinilah banyak masyarakat penyakitan. Ada yang terkena asam lambung, ada terkena diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya. Dari mana? Dari penyajian makanan yang salah. Nah Bapak Ibu, zaman sekarang listrik sudah masuk desa, benar kan Bu? Iya. Sudah berapa tahun listrik masuk desa Pak? Untuk Burimbang ini 20 tahun. wah, sudah lama berarti. Saya mau tanya Bapak Ibu yang ada di sini, Pak, Bu, masak nasi di rumah menggunakan apa? Kompor, dandang. Yang lain, adakah yang menggunakan Cosmos, rice cooker, Magicom? Rata. Dulu sempat pakai, sekarang udah enggak lagi. Mantap. Malik juga. Yang masih pakai? Malik enggak. Di sekolah masih pakai. Di sekolah, yang di rumah berdua saja, yang lain pakai dandang semua. Oke, baik, akan saya jelaskan Bapak Ibu. Di sini tidak ada salah Magicom atau Cosmos kita tadi, ya. Kenapa banyak orang yang menggunakan Cosmos ini bersalahan? Dicok 1 harian penuh. Iya Pak, benar. Masih dicok masih yang di rumah tadi Pak? Cabut dulu. Mantap kalau dicabut Bapak. Oke, baik. Iya, bagus sekali ketika sudah masak dicabut. Karena banyak orang di luar sana Pak, dicok 1 harian. Ada tidak kita lihat perubahan warna pada nasi yang dicok 1 harian? Jadi kuning ya. Warna kuning. Ternyata nasi yang menguning tersebut bukan lagi nasi yang sehat, tapi nasi yang sudah mengandung jamur. Jadi ketika nasi seperti inilah yang kita makan terus menerus, inilah kebanyakan mengakibatkan asam lambung pada tubuh orang di luar sana. Makan 3 kali sehari, ke sekolah bawa bontot, tapi kok masih bisa kena asam lambung? Bisa. Kenapa? Yang dimakan di rumah tadi bukan lagi nasi yang sehat, tapi nasi yang sudah menguning yang mengandung jamur. Asam lambung sangat Nah, kalau berbahaya. nasi kuning lain lagi. Nasi yang menguning, bukan nasi kuning. Kalau nasi kuning kan dikasih jahe, dikasih Iya. itu dia. Kira-kira paham kan Bu ya? Karena asam lambung ini sangat berbahaya. Dibiarkan bisa menjadi leper. Leper dibiarkan bisa menjadi kanker hati. Nah, kalau mau terkena penyakit ini, coklat nasi 1 harian. Kalau mau hidup sehat, bagus pakai dandang, ya kan Pak? Ya. Nah, oke, baik, selanjutnya penggunaan minyak goreng. Masih ini. Nah, minyak goreng Bapak Ibu, 1 kali penggorengan bervitamin, 2 kali penggorengan masih boleh masuk ke dalam tubuh kita. Masuk ke 3 kali penggorengan. Biasanya apa nama minyak ini? Jelantah. Saya mau tanya ibu bapak yang ada di sini dan jangan ada dusta di antara kita. Masih adakah yang menyimpan jelantah di dalam mangkok di dapur kita masing-masing Bapak Ibu? Banyak. Masih banyak. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, di sini minyak makan yang sudah lebih daripada 2 kali penggorengan ternyata sudah mengandung radikal bebas. Contoh, kita gunakan tumis kangkung, tumis genjer buat nasi goreng, ya. Jelantah tersebut masuk ke dalam tubuh kita beserta olahan yang kita masak, kita makan pelan tapi pasti masuk. Jelantah tersebut tidak mau bersatu dengan peredaran darah kita manusia dan dia akan menjadi lemak-lemak jenuh di dalam darah. Ternyata Bapak Ibu, inilah kebanyakan yang mengakibatkan kolesterol, darah tinggi, stroke, bahkan serangan jantung pada tubuh kita manusia. Mau terkena penyakit ini Bapak Ibu? Kalau mau lanjut terus makan jelantahnya. Ya, sayanglah sama jelantah. Ya, tapi kalau sayang pada tubuh kita dan keluarga kita, silahkan jadikan budaya ini jangan konsumsi yang namanya jelantah. Karena apa? Gak usah dulu cerita kanker Bapak Ibu. Kena stroke pun gak enak. Pernah lihat orang yang stroke Bu? Pak, pernah lihat orang yang kena stroke? Kira-kira enak tidak yang kena stroke? Tidak, karena semuamu harus diurusin. Nah, itu dia. Jadi apapun ceritanya Bapak Ibu, mencegah itu tetap lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan lagi ibu makan yang namanya jelantah. Gaji besar, jelantah masih dimakan. Kan undang penyakit itu namanya. Pelan-pelan tapi pasti juga penyakit itu datang. Ya kan Bu? Pelan-pelan kita makan tapi lama-lama menumpuk mengakibatkan plek-plek di dinding ini. Saluran darah kita ini tadi. Jadi sehingga nantinya bisa mengakibatkan penyumbatan. Itu dia. Nah oke, selanjutnya faktor yang terakhir, yang keempat. Apa ini faktor yang
terakhir yang keempat, ternyata ini dia, makanan dan minuman yang mengandung zat-zat karsinogen. Ternyata Bapak Ibu, inilah pupuknya kanker nomor 1 di dunia. Bukan hanya pupuknya kanker, semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita jangan harap sembuh ketika makanan dan minuman yang mengandung zat-zat karsinogen ini masih masuk ke dalam tubuh kita. Lalu di manakah ini terdapat? Mungkin sudah sering kita makan atau minum. Nah, ternyata ini dia Bapak Ibu. Yang pertama di penyedap rasa. Apapun ini merek daripada penyedap rasa, ini adalah zat karsinogen. Ada di dapur Bapak Ibu? Banyak. Iya, makanya nggak hilang, kolesterolnya nggak hilang, asam lambungnya nggak hilang, asam uratnya. Kenapa terus terpupuk? Makan pagi ada penyedap, makan siang ada penyedap, makan malam ada penyedap, jajan di warung otomatis Pak sudah menggunakan penyedap. Jadi ingat, ketika ini masuk ke dalam tubuh kita, maka suburlah sel kanker yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Makanya tadi di awal saya sampaikan, walaupun kita sehat jangan pernah sombong. Kenapa? Di dalam tubuh kita masing-masing sudah memiliki sel kankernya masing-masing, yang mana makanan kita juga ternyata sudah penyubur sel kanker itu sendiri tanpa kita sadar. Kira-kira paham ya Bapak Ibunya ya? Nah, kami tidak menggunakan penyedap rasa di dapur karena kami sudah sering mendengarkan penyuluhan ini. Lalu di mana lagi terdapat zat-zat karsinogen ini? Mungkin sudah sering kita makan atau minum di luar sana. Nah, ternyata ini dia Bapak Ibu, di pemanis buatan, di pewarna makanan, di pengenyal makanan, di pengembang makanan, di pengawet makanan. Pertanyaan kita di sini Bapak Ibu, masih adakah makanan-makanan yang dijual di luar sana yang tidak menggunakan zat-zat karsinogen ini? Iya, 95% rata sudah menggunakan ini Pak Bu ya. Ketika ini masuk ke dalam tubuh kita, ingat, maka suburlah sel kanker yang ada dalam tubuh kita plus penyakit yang ada di dalam tubuh kita, jangan harap sembuh. Jadi apapun ceritanya, tetap saya juga sampaikan di sini. Apapun ceritanya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan lagi gunakan yang namanya penyedap rasa di dapur. Mulailah steril makanan dari dapur kita sendiri. Setidaknya, ya Pak ya. Misalkan Pak, sampaikan ke Ibu, jangan pakai penyedap. Masalahnya saya masuk. Ibunya kan ada di rumah. Ya tapi yang masuk saya. Jadi Pakai Bapak penyedap. yang pakai penyedap juga. Pakai. Nah, hari ini Bapak sudah dengar. Jadi kalau mau sehat, silahkan. Kalau mau sehat bermasalah, dulu silahkan. Banyak orang sehat, tapi sehat bermasalah. Dicek asam lambungan, ya kan Pak, asam uratan, kolesterolan, darah tinggian. Itu namanya sehat. Sehat bermasalah. Iya, oke baik. Nah, itu tadi 4 faktor pemicu terjadinya kanker di dalam tubuh kita manusia sudah coba kita sampaikan. Sekarang kita masuk ke materi ciri-ciri kalau sudah terkena kanker. Nah, di sini Bapak Ibu tidak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya 3. Ini pun kalau Bapak Ibu mau dengar. Yang pertama ciri-ciri kanker rahim, ya. Kenapa kanker rahim? Ternyata kanker rahim pembunuh nomor 1 untuk kaum wanita. Yang kedua, kanker payudara. Kanker payudara ternyata pembunuh nomor 2 untuk kaum wanita. Tapi ternyata bukan hanya wanita saja yang bisa terkena kanker payudara. Pria juga sudah banyak yang meninggal akibat daripada kanker payudara. Oh, itu besar. Yang ketiga, kanker prostat. Kenapa kanker prostat? Ternyata kanker prostat pembunuh nomor 3 untuk kaum pria. Yang pertama stroke, yang kedua serangan jantung, yang ketiga ternyata prostat. Nah, ciri-ciri kanker ini boleh saya jelaskan, boleh juga nggak usah dijelaskan. Mana tahu Bapak Ibu mau sibuk, ada kerjaannya, nggak usah dijelaskan, nggak usah, nggak apa-apa. Perlukah Bapak Ibu ketahui ciri-ciri gejala daripada kanker ini? Perlu. Kalau nggak perlu, biar sudah ya kan Pak? Iya, oke. Nah, baik, saya mohon maaf terlebih dahulu karena apa, di penyampaian kanker ini ada pembicaraan kita yang agak vulgar sedikit. Mohon maaf, bukan lelucon, tapi pelajaran dan kesehatan kita bersama. Bisa ya Bapak Ibunya ya? Nah, oke baik. Saya sampaikan di sini kanker rahim terlebih dahulu, tapi Bapak Ibunya boleh menyimak untuk Bapaknya. Kenapa? Di rumah ada ibunya, ada anaknya. Benar kan Pak? Iya. Kanker rahim, siapa saja wanita yang bisa terkena kanker rahim? Yang pertama, wanita yang suka gonta-ganti pasangan. Atau sebaliknya, pasangan kita yang kurang setia. Mohon maaf, satu macam kanker ini yaitu menular, yaitu kanker serviks. Seperti yang diderita Julia Perez. Tahu Julia Perez kan Bu?
banyak uangnya, pacarnya saja ulang tahun hadiahnya mobil Lamborghini 1,1 miliar. Ada yang di sini punya Lamborghini? Out juga kan si Jupe, inilah kalau sudah kena Pak. Jadi maka dari itu salinglah setia pada pasangan kita masing-masing. Karena apa? Sifat daripada sertik ibu ternyata benar. Lalu siapa saja wanita yang bisa terkena kanker rahim tadi? Wanita yang menstruasinya tidak normal, wanita yang haidnya tidak normal, keputihannya tidak normal, aborsi tanpa bantuan medis. Nah, kita paparkan haid normal menurut yang ibu ketahui bagaimana selama ini? Ayo, haid normal. Jawab Bu, aku mau jawab salah nanti. Iya, bapak-bapak mau jawab. Apa kan jawab? Haid normal Bu, masih haid kan Bu? Iya, bagaimana haid ibu? Haid normal yang menurut ibu ketahui, nanti kita jelaskan. Sebulan, seminggu, durasinya normal. Oke, baik. Durasi 28 hari per setiap bulan kita sudah haid. Contoh, haidnya ibu misalkan di tiap tanggal 1. Ini boleh tanggal berapa terserah. Kecepatan 2-3 hari dari tanggal biasa, kelambatan 2-3 hari dari tanggal biasa, ini masih sehat, aman dan normal. Tapi kalau ada kelambatan 1 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun tidak datang bulan, wanita tersebut berisiko terkena kanker rahim. Ingat, wanita yang masih normal haid harus mengeluarkan siklus darah haidnya setiap bulannya. Saya paham ya Bu ya? Nah oke, selanjutnya haid normal pada kita wanita ternyata paling cepat di 7 hari, paling lama 12 atau 13 hari. Inilah normal haid pada wanita. Jadi ketika ada wanita haid 3, 4, 5 hari sudah selesai, wanita tersebut berisiko terkena kanker rahim. Paham ya Bu ya? Nah selanjutnya keputihannya yang tidak normal. Lalu keputihan normal bagaimana? 2-3 hari sebelum haid dan 2-3 hari setelah bersih haid kita masih keputihan, warnanya bening dan tidak berbau. Jadi ketika ada wanita keputihan setiap hari, wanita tersebut berisiko terkena kanker rahim. Paham ya Bu ya? Selanjutnya, ada juga wanita di luar sana ketika datang bulan kesakitan, harus makan obat dulu baru reda nyeri haidnya. Ada tidak yang ibu lihat seperti itu di keluarga atau lingkungan ibu? Tiap datang bulan kesakitan. Kalau tiap datang bulannya sakit kepala itu? Enggak ada Nah begitu kan? Nah begitu kan? Kayaknya tanggal tua itu. Iya, kasih ada uang Kepala emas mana? merah udah Pas kayaknya tanggal tua Mang. Iya, pernah dengar tidak ibu ada yang kesakitan datang bulan? Nah, jadi jawab. Orang mana? Ada kan ibu? Itu kenapa kepalanya Menurut ibu itu normal atau kepalanya tidak? keluar? Orang-orangnya. Banyak juga orang di luar sana. Jadi ketika datang yang bulan, haid ibunya yang sakit tembus, kepala, nggak terasa bapaknya. sampai selesai dia haid, bu, tidak pernah merasakan sakit apapun. Lalu pertanyaannya dan secara logika kita berpikir, ada apa di dalam rahim wanita yang kesakitan setiap datang bulan? Harus makan obat dulu Pak baru reda nyeri haidnya. Bahkan ada katanya sampai pingsan saking sakit. Ada apa itu? Nah, ternyata ini Pak, kebanyakan begitu dicek adanya terdapat gejala myom atau kista di dalam rahim wanita tersebut. Maka dari itu zaman sekarang Pak, anak gadis pun sudah banyak penderita myom, sudah banyak penderita kista dan sudah banyak yang meninggal. Jadi jangan sepele kita dengan keluarga kita ketika ada yang kesakitan setiap datang bulan. Paham ya Bu ya? Nah oke, selanjutnya daerah kewanitaannya merasakan gatal, ya. Mohon maaf, saat hubungan biologis, hubungan suami istri, 3 jari di bawah pusat si wanita tadi merasakan sakit, berarti wanita tersebut sudah bermasalah dengan rahimnya, silahkan langsung ke dokter kandungannya langsung. Paham ya Bu ya? Nah, lalu bagaimana cara mendeteksi pada wanita tersebut ada tidak gejala kanker rahim pada dirinya? Wanita tersebut harus melakukan yang namanya IPA test atau pap smear. Sudahkah ibu melakukan pap smear? Sudah. Oke, mantap. Tujuan pap smear ini bukan mau mengobati, tapi mencek sedini mungkin ada tidak gejala kanker rahim di rahim kita. Tapi mohon maaf, ada aturan mainnya. Wanita yang belum menikah tidak boleh melakukan pap smear. Karena ada alat yang dimasukkan ke vagina, jadi ketika dia perawan bisa rusak keperawanannya. Nggak boleh. Wanita yang sudah menikah yang dianjurkan melakukan pap smear. Yang sudah menikah pun ada juga aturannya. Yang sedang datang bulan tidak boleh melakukan pap smear. Yang sedang hamil tidak boleh melakukan pap smear. Dan ingat, 3 hari berturut-turut ketika kita mau melakukan pap smear, tidak boleh melakukan hubungan biologis.
Karena apa? Banyak orang di luar sana sudah paham, sudah apa hasilnya nggak tahu, nggak negatif, nggak positif. Kenapa tidak mengikuti aturan mainnya? Sudah disampaikan tidak boleh melakukan hubungan suami istri selama 3 hari. Mungkin di malam ketiga nggak sabar suaminya melakukan. Ketika besok pagi istrinya melakukan pap smear, seharusnya yang diambil cairan dari keputihan si wanita. Tapi apa yang diambil? Cairan sperma suami yang tertinggal. Maka dari itu tidak boleh melakukan hubungan biologis. Kira-kira paham kan Bu? Dulu dianjurkan seperti itu kan? Iya. Dan oke baik, itu tadi sekilas tentang kanker rahim dan cara mendeteksinya. Sekarang kita masuk ke kanker payudara. Untuk kanker payudara, siapa saja yang bisa terkena kanker payudara? Pria, wanita bisa terkena kanker payudara. Tapi yang berpotensi 3 kali lipat lebih tinggi wanita. Kenapa wanita? Ternyata begitu ditelusuri akibat daripada menyusu yang bersalahan. Pola menyusu kita bersalahan selama ini. Lalu bagaimana ciri-ciri kalau sudah terkena kanker payudara ini? Pria wanita sama tidak? Sama Bapak Ibu. Ada tidak perbedaannya? Ada. Apa perbedaannya? Ketika pria yang terkena kanker payudara, puting susunya makin menonjol keluar, makin membesar. Nah, ketika wanita yang terkena kanker payudara, puting susunya banyak macamnya. Ada yang model puting susu wanita tadi makin mengecil. Ada yang model puting susu wanita seperti terbelah. Ada yang model puting susu wanita seperti masuk ke dalam, ditarik. Seperti masuk ke dalam dia seperti ini. Dan ada juga yang sudah hilang, gak terlihat lagi putingnya. Nah, ada yang model seperti itu. Nah, lalu ciri-ciri selanjutnya bagaimana? Nah, ini dia Bapak Ibu. Payudara kita sering merasakan gatal. Payudara kita sering merasakan gatal. Lalu apalagi ciri-cirinya? Payudara kita Bapak Ibu mau merasakan mendenyut. Contoh pulang sekolah sambil ngeteh, duduk santai menonton TV. Tiba-tiba Bapak Ibu ada merasakan mendenyut di payudara kita. Juga jangan disepelekan. Kenapa? Sel kanker yang ada di payudara kita Bapak Ibu sudah mulai aktif. Nah, selanjutnya apalagi ciri-cirinya? Adanya tumbuh bintik-bintik merah di daerah payudara kita. Awalnya 3, 5, 10. Seperti yang digigit nyamuk. Kalau digigit nyamuk 2-3 hari hilang bintik merahnya. Tapi kalau dia gejala kanker, bintik merah tadi tidak hilang, tapi makin bertambah, makin parah dia seperti ini, makin penuh dia. Bahkan yang sudah parahnya dia ada yang bintik merahnya tadi meleleh, pecah-pecah dia seperti ini. Nah, itu dia. Lalu bagaimana lagi ciri-cirinya? Makanya diperhatikan ciri-cirinya. Ada tidak gejala itu di tubuh kita? Salah satu saja ada gejalanya, wah harus kita waspadai dan harus kita obati sedini mungkin. Nah, selanjutnya apalagi ciri-cirinya? Nah, ini dia Bapak Ibu yang sering kita jumpai di luar sana. Adanya suatu benjolan di antara ketiak ataupun di daerah payudara kita ini ada tumbuh benjolan, walaupun sebesar buli kelereng mainan anak tahu ya kecil, walaupun tidak merasakan sakit, itu adalah kelenjar getah bening yang mengakibatkan kanker di payudara kita. Jadi silahkan Bapak Ibu pergi ke rumah sakit. Karena apa? Yang namanya kanker stadium 1, stadium 2 belum kita rasakan sakitnya, tapi perubahan pada tubuh kita sudah ada. Contoh, kalau di rahim tadi haidnya nggak normal, keputihannya nggak normal, haidnya tidak teratur, haidnya merasa nyeri. Kalau di payudara apa dia? Adanya ciri-ciri seperti yang kita sampaikan tadi. Kira-kira paham kan Bapak Ibunya ya? Nah, tadi wanita yang beresiko 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pria. Ini wanita yang bagaimana? Ternyata wanita yang melahirkan sama sekali tidak mau menyusui bayi, beresiko terkena kanker payudara. Wanita yang menyusui hanya sebelah payudaranya saja, sebelahnya lagi tidak disusukan, beresiko terkena kanker payudara. Dan wanita yang menyusui tapi tidak tuntas 2 tahun. Mungkin wanita karir, pergi pagi pulang sore, 6 bulan atau 1 tahun pisah nyusu bayinya. Ibunya siap-siap beresiko terkena kanker payudara. Kenapa? Menyusui yang sehat Bapak Ibu ternyata harus tuntas 2 tahun supaya ibu dan bayinya sehat. Mohon maaf, muslim kita semua di sini kan. Ajaran Islam dengan kesehatan sejalan Bapak Ibu. Di ajaran Islam diajarkan kan menyusui harus tuntas 2 tahun. Jadi ketika ini tidak diikuti, ternyata kanker payudara yang menanti kita.
Makanya banyak orang di luar sana udah nenek-neneknya dia, tapi bisa terkena. Ini saya sendiri ini saya ini penyuluhan di gereja. Nah ini nenek-nenek, hukum-hukum bisa juga terkena. Dan ini udah kakek-kakek. Nah, mana tadi kakek-kakek ini? Ya, saya tunjukkan lagi kakek-kakeknya. Nah. Dan namanya kanker tidak pernah pandang usia, mau muda mau tua bisa terkena kanker, dan tidak pernah pandang kasta, mau kaya mau miskin bisa terkena, dan tidak pernah pandang tempat, mau di kota di pelosok desa bisa terkena. Karena apa? Setiap manusia lahir tadi sudah memiliki sel kanker kita masing-masing. Kira-kira paham kan ibunya ya? Nah oke baik. Lalu selanjutnya bagaimana cara mendeteksi pada payudara kita ada tidak gejala kanker payudaranya? Nah, ternyata kita harus melakukan yang namanya mamografi. Tahu mamografi Bapak Ibu? Mamografi ini kita pergi ke rumah sakit, sampai di rumah sakit diperiksa payudara kita, lalu diambil cairannya. Cairan tersebutlah yang diperiksa ke lab. Ada tidak gejala kanker dari cairan payudara kita tadi? Jadi kalau ada terdapat gejalanya, sedini mungkin, secepat mungkin kita mendapatkan penanganannya supaya tidak masuk ke kanker payudara positif. Itu tujuannya Bapak Ibu. Kira-kira paham ya? Nah, yang melakukan namanya mamografi ini tadi, ini harus ke rumah sakit. Beda dengan pap smear. Kalau pap smear ke puskesmas bisa. Kalau ini harus ke rumah sakit yang sudah canggih peralatannya. Saya tidak tahu Tanjung Redap ada tidak rumah sakit yang canggih peralatannya. Nah, biasanya ini ke rumah sakit Darmais Jakarta yang sudah lengkap semua peralatannya Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, kalau IPA tes pap smear tadi gratis. Kalau ini bayar. Nah, sekitar 2 jutaan dia bayar. Jadi ketika kita merasakan aneh-aneh di payudara kita, silahkan dicek langsung. Karena apapun ceritanya, mencegah lebih baik daripada mengobati nantinya. Nah oke baik, itu tadi Pak sekilas tentang kanker payudara dan cara mendeteksinya. Sekarang kita masuk ke kanker prostat. Kanker prostat pembunuh nomor 3 untuk pria. Untuk prostat ini Pak perlukah disampaikan atau nggak usah? Perlu. Semuanya perlu. Bu, prostat perlu disampaikan atau sudah? Perlu juga. Berarti ibu saya suami. Ibu punya suami. Ya oke baik. Untuk kanker prostat, mohon maaf sebelum jadi penyampaian prostat ini lebih vulgar lagi. Mohon maaf, siapa saja pria yang bisa terkena kanker prostat? Yang pertama, pria yang, mohon maaf ya Pak, pria yang berkulit hitam gelap, jadi beresiko 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang berkulit putih. Mengapa demikian? Nah, Cek putih Pak. mengapa demikian? Nah, inilah kita belajar, kita belajar ini. Nah, tapi yang kulit hitam ini yang dinantikan wanita. Mengapa yang berkulit hitam berisiko 3 kali lipat lebih tinggi? Ternyata mohon maaf, libidonya, tahu libido ya? Ya. Yang suseksnya lebih tinggi daripada yang berkulit putih. Mantap Pak. Pantas masa angkat terus ya. Pantas sering sakit pinggang. Oke, selanjutnya. Lalu siapa saja pria yang bisa terkena kanker prostat tadi? Ternyata pria yang pola buang air kecilnya salah. Mohon maaf, saya mau tanya ke bapaknya yang ada di sini dan jangan ada dusta di antara kita. Boleh saya bertanya Pak? Iya. Buang air kecil, berdirikah atau jongkok? Jangan ada dusta di antara kita. Sampaikan saja, berdiri, jongkok. Tergantung keadaan banyak. Tergantung keadaan. Tergantung keadaan. Inilah tergantung keadaan. Karena kalau di rumah, oke lah di rumah ada kamar mandi, di sini juga ada kamar mandi. Ketika di jalan apa nggak berdiri? Sering saya lihat tiba-tiba Makanya jujurnya tergantung keadaan. Iya, jujurnya tergantung keadaan. Oke. Yang penting jangan perempuan lah. Nah, ternyata buang air kecil yang sehat untuk pria harus sama dengan wanita melakukan dengan cara berjongkok. Kenapa harus berjongkok? Mohon maaf. Ketika Bapak buang air kecil dengan cara berdiri, air seni yang kita buang tadi Pak, pasti tidak tuntas habis, benar kan Pak? Ada tertinggal kan Pak setintas dan bisa tuntas habis, goyang-goyang saya lihat begini-gini. Karena suami kan mau, gitu kan ya. Nah mohon maaf, air seni yang tidak tuntas habis tadi, mohon maaf, ini akan mengakibatkan Iya kan bagus. plek-plek
di dinding penis bagian dalam sehingga mengakibatkan penyumbatan nantinya. Mohon maaf, seperti selang air pipa keran, ketika ada lubang bisa nggak mengakibatkan macet air keluar? Bisa. Nah, begitu juga lah dengan itu tadi. Saya kira paham kan Bapak Ibunya ya? Nah, jadi sampaikan ke Bapak harus dengan Sampaikan, Bu, ya. Iya. Nah, nggak boleh diketek-ketek lagi. Nah, oke. Selanjutnya, lalu siapa saja pria yang bisa terkena kanker prostat? Ternyata pria yang jarang makan buah dan sayuran. Nah, Laki-laki kan malas kan makan sayuran. Paling ikuan doa. Tapi kalau udah makan sayur, hah? Yang kedua minta sayur terus. Nah, mantap kalau yang mau makan sayur terus. Nah, Kalau buah maka dari itu Pak, pria dewasa harus makan buah tomat 1 butir 1 hari. Pria dewasa itu harus makan buah tomat Pak, 1 biji 1 hari. Jadi ibu kalau selama ini ibu beli tomat hanya 1 kilo 1 minggu, mulai besok beli 2 kilo. Karena suami kita harus makan buah tomat 1 biji 1 hari. Jangan karena disuruh 1 biji 1 hari, ibu pilih pula yang paling kecil. Tetap pelit. Nah, yang 1 kilo 7, 6 kan agak-agak besar dia. bener Bu, kalau amplop pilih yang besar. Nah itu dia. Jadi Bapak harus makan buah tomat ya Pak mulai hari ini untuk mencegah prostatnya saja. Karena banyak orang di luar sana udah rata-rata, apalagi yang nggak ada pasangannya kan, banyak kena prostat. Jadi mencegah itu lebih baik sedini mungkin daripada nantinya mengobati. Nah oke, selanjutnya lalu siapa saja pria yang bisa terkena kanker prostat tadi? Ternyata pria yang suka makan makanan yang berlemak, siap saji, makanan yang berlemak. yang kolesterol, santan-santan, daging-daging, berisiko terkena kanker prostat. Nah, selanjutnya, lalu siapa saja yang bisa terkena kanker prostat tadi? Mohon maaf, sekali lagi, mohon maaf, tabe. Siapa dia? Pria yang menahan hasrat atau pria yang jarang melakukan hubungan suami istri, hubungan biologis. Karena apa? Ternyata pria dewasa, mohon maaf, spermanya tadi Pak, 2-3 hari sudah penuh. Dan ini harus disalurkan. Wow. Lalu bagaimana dengan pria yang menahan hasrat tadi? Mohon maaf, spermanya tadi menumpuk dan membrokoli. Nah seperti ini, ternyata inilah yang bisa mengakibatkan penumpukan di prostat bapaknya tadi. Jadi yang bujang aman Bu ya? Yang bujang kalau Aman. mau menghayal-hayal aman. Kalau menghayal-hayal juga nggak aman Pak. Karena kalau kita menghayal-hayal di situ ada hasrat, ada keinginan. Nah, kalau tidak menghayal-hayal dia aman-aman saja. Berarti namanya Kalau bujang di usia 25 ke bawah Bu, 25 ke atas enggak aman kan? Nah, makanya Pak, zaman sekarang anak lajang pun sudah banyak yang terkena kanker prostat. Mohon maaf, mereka semua rata-rata sudah punya Android, menonton yang tidak pantas mereka pertonton. Ada hasrat, ada keinginan. Nah, si spermanya tadi menumpuk, membrokoli. Nah, terjadilah kanker prostat untuk si pria lajang tadi. Nah, maka dari itu jangan menghayal. Bagus berzikir rumah tujuh. yang kaya ya. Nah, coba menikah kalau udah ada calon. Kira-kira paham ya Bapak Ibunya ya? Nah oke, selanjutnya, lalu bagaimana ciri-ciri selanjutnya? Nah, si pria tersebut sering merasakan sakit pinggang. Jadi kalau ada bapak pinggangan seperti ini, sudah beresiko lah itu. Lalu bagaimana lagi ciri-cirinya? Mohon maaf, buang air kecil tidak pernah tuntas, nggak puas dia mengeluarkan air kecil, nggak puas, bolak-balik kencing, tapi nggak puas, nggak tuntas. Sama seperti orang diabetes. Kalau diabetes keluar habis walaupun bolak-balik dia kencing. Kalau dia gejala kanker prostat tadi, nah nggak habis, nggak puas dia mengeluarkan. Bahkan yang sudah parah, rasanya sakit panas terbakar, bahkan ada darah yang dikeluarkan. Kalau itu udah prostat positif ini, kalau udah seperti itu. Kira-kira paham ya bapaknya ya? Nah oke, selanjutnya, lalu bagaimana cara mendeteksi pada pria tersebut ada tidak gejala kanker prostat pada dirinya? Nah si pria tersebut harus melakukan yang namanya colok dubur. Tahu colok dubur Pak? Ya, duburnya colok. Dubur tahu? Anus tahu? Tahu. Tahu. Mohon maaf, Bapak pernah cek ayam kita kalau mau menelur? Kotek, pernah nggak dicek? Sering Bu. Sering. Sering. Bapak tahu yang lain? Yang pernah coba? Sering. Pernah coba ya? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Oke. Nah, mohon maaf. Masih. Dubur tahu kan? Yang penting dubur tahu, anus tahu ya Pak ya? Nah, Bapak harus
harus menyuci tangan kirinya bersih, cuci bersih. Kalau ada sarung tangan bidan di apotek, belilah sarung tangan bidan. Lalu Bapak masukkan 2 ruas jari kelingking ke dalam lubang bubur kita tadi atau lubang anusnya tadi. Untuk ibu sampaikan ke Bapak, tapi jangan diwakilkan pakai tangan ibu. Harus tangan Bapak. Nah, masukkan 2 ruas tadi, rasakan Pak di dubur anus tadi. Ada tidak Bapak merasakan benjolan di sana? Ketika Bapak ada merasakan benjolan keras, jangan takut. Berarti itu ambeien Bu. Wasir. Kita wanita juga bisa ambeien wasir. Maka dari itu perbanyak makan buah dan sayuran, minum air putih minimal 18 satu hari. Air putih, jangan dihitung air kopi, air teh manis. Ya, harus air putih, minum teh putihnya. Nah, selanjutnya rasakan lagi kita tidak merasakan ada benjolan keras di dalam. Tidak merasakan ada benjolan, kosong, aman. Berarti Bapak aman dari prostatnya. Tapi ketika Bapak ada merasakan benjolan di dalam, lembut-lembut, lunak-lunak, ada di dalam dubur kita tadi, ya, anus tadi, berarti Pak itulah yang namanya prostat. Jadi untuk Bapak silahkan pergi ke rumah sakit supaya mendapatkan penanganan sedini mungkin. Karena apa? Yang namanya prostat juga Pak, katanya mohon maaf, ketika pria diponis terkena prostat nantinya, mohon maaf, kejantanannya kurang berfungsi. Kira-kira paham kan Pak ya? Nah oke baik, itu tadi sekilas tentang kanker rahim, kanker payudara, dan kanker prostat, juga cara mendeteksinya. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir. Apa ini materi yang terakhir? Setiap sosialisasi pasti ada solusinya. Kan nggak mungkin nggak ada solusinya kan Pak? Nah setelah saya jelaskan seperti ini saya pulang. Apa mungkin saya langsung pulang? Kan nggak mungkin. Jadi apa solusinya? Kan gitu kan Pak? Bu? Iya. Lalu bagaimana solusinya? Cara melakukan pencegahan pada tubuh kita agar tubuh kita dan keluarga kita terhindar daripada kanker dan tumor. Karena kita bisa pungkiri lagi di dalam tubuh kita sudah ada sel kankernya. Yang mana makanan kita juga sudah penyubur sel kanker itu sendiri setiap hari tanpa kita sadari. Maka dari itu kita harus tahu bagaimana cara melakukan pencegahan sedini mungkin pada tubuh kita dan keluarga kita agar terhindar daripada kanker dan tumor nantinya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, cara melakukan pencegahan pada tubuh kita ada 2 caranya. Yang pertama melalui medis. Yang kedua non medis. Non medis itu apa? Tumbuhan yang mungkin ada di sekitar lingkungan kita. Nah, kita paparkan Bapak ini. Yang pertama medis. Ngapain kami pergi ke medis? Nah, ternyata kita harus melakukan yang namanya suntik imunoterapi atau suntik imunisasi kanker. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah dengar Pak? Pernah dengar ya? Nah, suntik imunisasi kanker atau imunoterapi banyak masyarakat tidak tahu. Karena apa? Tidak ada yang gratis, tidak ada BPJS. Dan suntik imunoterapi ini harganya mahal sekali. Dan suntik imunisasi kanker ini Bapak Ibu dilakukan 5 tahun sekali. Dan suntik imunisasi kanker ini dimulai usia anak-anak 7 tahun ke atas sampai yang tua-tua seperti kita ini. Ketika ingin terhindar daripada kanker dan tumor tadi, silahkan melakukan suntik imunisasi kanker ini. Nah, suntik imunisasi kanker ini yang disuntikkan ke dalam tubuh kita Bapak Ibu namanya zat ribosom, zat anti kanker. Nah, lalu zat ribosom inilah yang mampu memblokir dan menonaktifkan sel kanker yang ada di dalam tubuh kita tadi selama 5 tahun ke depan. Inilah fungsi daripada suntik imunisasi kanker ini. Nah, suntik imunisasi kanker ini Bapak Ibu biayanya mahal. Oke mahal, kami mampu. Lalu di mana kami melakukan suntik imunisasi kanker ini? Langsung saja pergi ke Rumah Sakit Darmais Jakarta, khusus kanker dan tumor. Berapa biayanya? Lebih kurang 30 juta. Karena keseluruhan global, suntik sertik pun mahal. Ada 3 kali penyuntikan. Nah. Mampu kita Pak? Ayo Pak. Tidak. Mampu kita? Tidak. Lain tiket pesawat. Mampu kita Pak? Belum tiket penginapan. Belum lagi tiket penginapan, tiket pesawat dan lain sebagainya. Nah, mampu kita Bu? Tidak mampu kita. Yang mampu hanya kelas menengah ke atas, yang penghasilannya mungkin di atas rata-rata 32 juta, mereka mampu melakukan suntik imunisasi ini. Jadi untuk kelas menengah ke bawah, kita juga mau hidup sehat. Mau hidup sehat Bu? Mau hidup sehat Pak? Mau tidak melakukan imunisasi? Mau, tapi kalau ini nggak mampu kita kan? Nggak mampu kita. Lalu ada tidak solusinya? Ada. Dari mana? Non medis. Non medis itu apa? Tumbuhan yang mungkin ada di sekitar lingkungan kita. Nah, untuk non medisnya, Bapak Ibu siapkan buku pulpen supaya ditulis apa nama tumbuhannya nanti.
dan cara meraciknya dan cara konsumsinya. Bagi yang mau menulis, kalau enggak biar lanjut kita Bapak Ibu. Mereka mau nggak? Direkam. Merekam, oke mantap. Oke. Tenang aja. Iya. Soalnya ada teman tadi nggak sanggup katanya. Nah oke baik. Imunisasi pengganti suntikan melalui tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita. Di sini Bapak Ibu ada 3 tumbuhan yang mengandung zat ribosom yang sama khasiatnya seperti yang disuntikan ke dalam tubuh kita ini tadi. Ketika nanti kita konsumsi tumbuhan ini, ketiga tumbuhan ini untuk tumbuhan yang pertama, namanya bawang putih tunggal. Mana ini? Kenal bawang putih tunggal itu? Ini semua orang asli orang Riau sini. Adakah yang dari luar, misalnya dari Jawa atau Ada yang dari Jawa ini. Rata-rata. Jawa. rata-rata dari berapa? Dari luar. Rata-rata dari luarnya. Jadi kenapa nggak tahu bawang putih tunggal? Apa itu, Bu? Bawang putih. Bawang apa? putih jantan, bawang putih lanang. Oh. Bawang putih tunggal. Tahu ya Pak? Tahu, Bu. Tahu. Pernah lihat kan? Pernah. Bawang putih tunggal ini sama seperti bawang putih biasa, tapi mohon maaf, bawang putih tunggal ini dia bulat sendiri. Nah, Aromanya sama seperti bawang putih tunggal. Kulitnya, bungkusnya juga sama putihnya. Tapi Pesan dia sama kadang-kadang Pak Tobi aja ada nanti. bunga. bisa. Lengkap di rumah. Nah, lengkap di rumah. Ada lengkap di rumah Bapak Ibu. Oke baik, Karena istri. akan saya jelaskan Bapak Ibu. Bawang putih tunggal ini ternyata mempunyai kandungan zat ribosom anti kankernya sekitar 35%. Jadi perlu nanti Bapak Ibu makan bawang putih tunggal ini 1 kali 1 hari setiap hari selama 12 bulan. Setahun ya. Kalau ini sudah selesai kita kerjakan selama 12 bulan tadi Bapak Ibu, stop. Sama khasiatnya dengan cegah kanker 5 tahun ke depan. Sama khasiatnya dengan suntikan ini. Paham Bapak Ibu? Caranya kita makan bawang putih tunggal tadi mentah-mentah, tapi jangan kita kunyah-kunyah. Karena bisa merusak enzim gigi kita. Rapuh nanti gigi kita. Rompel-rompel. Biasanya orang itu dibakar dulu. Lalu bagaimana caranya? Pak, ini masalah kanker bukan masalah yang lain-lain ya. Yang diajarkan ke saya ini yang saya ajarkan ke masyarakat. Biar nggak menyalahi aturan. Nanti disuruh dari sana mentah, saya suruh bakar. Nah, direkam Bapak ini, dikirim nanti ya. Salah kau ngasih penyuluhan, dipecat saya Pak. Ya kan Bu? Ya kan Pak? Iya. Nah, jadi harus mentah-mentah. Dimakan mentah-mentah tapi tidak boleh dikunyah-kunyah. Ini Setelah untuk cegah kanker 5 tahun ke depan. Bukan untuk yang lain-lain ya Pak. Untuk cegah kanker, makan mentah-mentah. Dan tidak boleh dikunyah-kunyah supaya gigi kita aman, tidak rompel-rompel. Kira-kira paham ya Pak ya? Mantap. Nah oke. Tapi ini juga perlu digarisbawahi supaya masyarakat tidak pernah salah informasi. Karena apa? Penderita darah rendah tidak dianjurkan imunisasi melalui bawang putih tunggal tersebut. Karena apa? Sifat daripada bawang putih tunggal dapat menurunkan tensi Bapak. Paham ya? Ada penderita darah rendahnya Bapak Ibu? Bagus. Bagus. Kalau ada penderita darah rendah, berarti tumbuhan ini Bapak tidak dianjurkan kepada kita. Tapi yang tidak punya darah rendah, selamat saya ucapkan pada Bapaknya. Keluar dari sekolah ini, cari bawang putih tunggal. Makan Bapak ini. 1 butir 1 hari. Paling sekitar, ditelan pun jangan Ibu telan bulat-bulat. Potong kecil-kecil. Telan. Iya, dipotong kecil-kecil. Jangan ditelan bulat-bulat, nanti masuk gak bisa, balik gak bisa. Pelolotan. Nah, itu dia. Anggap aja kita jajan bakso atau jajan mie ayam. Nah, paling 15.000 ini 1 butirnya. Kalau daerah Medan sana sekitar 8 atau 10.000 1 butirnya. Nah, harga saya lihat saat di daerah kami sana dengan di sini hampir 2 lipat harga. Berarti buatlah dulu 15.000 satu. Jadi makan ya. Bukan selamanya dimakan, hanya 12 bulan. Ketika sudah selesai stop. Sama khasiatnya dengan cegah kanker 5 tahun ke depan. Paham ya Bapak Ibunya ya? Nah oke, saya mempunyai darah rendah kata Pak Agus. Ada tidak tumbuhan lain selain daripada bawang putih tunggal tadi? Ada. Apa namanya? Di kampung ini juga banyak ini. Namanya mengkudu. Kenal Pak? Oh, baik.
Banyak kan? Di rumah 4 pohon. 4 pohon jatuh-jatuh nggak tahu wasiatnya kan Pak, sayang, bahkan dibuangi lagi. Oh, untuk diurap tuh. Diurap aja. Bosan kita makan urat tiap hari kan Pak. Iya. Jadi dibiarin aja jatuh-jatuh. Nah, buah mengkudu ini ternyata mempunyai zat ribosom anti kankernya sekitar 40-50%. Jadi kita perlu nanti makan buah mengkudu ini 1 kali 1 hari. Setiap hari selama 6 bulan saja. Caranya, ambil buah mengkudu yang mengkal atau yang sudah lembek, sudah masak, turunkan, cuci bersih, lalu diparut. Setelah diparut, diperas. Ambil air murninya saja setengah gelas kopi. Tahu gelas kopi ya? Gelas batu, nggak ada juga contohnya di sini. Gelas batu yang pendek ini ya, setengah itu saja, sedikit setengah gelas. Minumlah. 1 kali 1 hari setiap hari selama 6 bulan saja. Ketika ini sudah selesai, kita kerjakan selama 6 bulan, stop. Sama khasiatnya dengan cegah kanker 5 tahun itu. Paham kan Bapak Ibu? Tapi ini juga perlu digarisbawahi supaya masyarakat tidak salah informasi. Karena apa? Mohon maaf, penderita MAK atau asam lambung tidak dianjurkan imunisasi melalui mengkudu tersebut. Karena apa? Zat asam daripada mengkudu Bapak Ibu sangat tinggi sekali. Ada penderita mah lambungnya Bapak Ibu? Ada. Kalau ada mah lambungnya berarti tumbuhan ini juga tidak dianjurkan untuk kita Bapak. Ya. Aman. Tak boleh kita makan. Tapi bagi yang tidak punya mah lambung, selamat saya ucapkan pada Bapak Ibu. Keluar dari sini langsung ke rumah Bapak yang di Baju Batik Hijau. Karena ibu di rumah belum dapat penyuluhan ini, langsung cepat-cepat sebelum Bapak itu pulang, langsung minta. Nah, gratis. Tinggal kita mau tidak melakukan pencegahan sedini mungkin pada tubuh. Wani Piro langsung ya. Iya, kalau Bapak udah nyampe Wani Piro. Nah, nanti ditulis 5.000 rupiah 1 biji. Jadi cepat-cepat langsung ke rumah Bapak itu apa rokok ada di rumah. Nah, saya penderita mah lambung, tumbuhan ini tidak dianjurkan untuk saya. Masih adakah pilihan tumbuhannya? Masih. Kita beralih ke tumbuhan yang terakhir. Tumbuhan yang ketiga, yang terakhir. Ini tumbuhan yang sangat-sangat spesial. Spesialnya di mana? Tumbuhan pertama dan kedua hanya khusus imunisasi kanker. Tumbuhan yang ketiga, selain imunisasi kanker, bisa mengobati kanker. Misalnya ada miomnya, ada kistanya, ada benjol-benjolan seperti ini di kulitnya, di tubuhnya, di pundaknya, di tangannya, di lehernya, seperti ini ada benjol-benjol. Nah, karena awal mula daripada kanker tumbuhnya benjolan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita ada lihat seperti ini di tubuh keluarga kita, mulai hari ini jangan kita biarkan, ya, yang bulat-bulat seperti ini. Nah, selain daripada mengobati kanker, ternyata tumbuhan ini terdapat kandungan anti-lipid peroksidasi yang artinya dapat mengobati semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Ya, dapat mengobati semua penyakit. Kenapa? Ada kandungan anti-lipid peroksidasi terdapat di dalam tumbuhan ini. Nah, selain daripada itu, zat anti kankernya juga sangat tinggi, sekitar 85-95%. Jadi ketika pengganti suntikan imunisasi kanker tadi, cukup nanti kita minum tumbuhan ini Bapak Ibu 1 kali 1 hari. Setiap hari selama 90 hari saja. Kalau ini sudah selesai kita kerjakan selama 90 hari Bapak Ibu, stop. Berarti kita juga sudah dalam imunisasi pencegahan selama 5 tahun ke depan. Sama Bapak Ibu khasiatnya dengan suntikan menghabiskan puluhan juta ini tadi. Nah, untuk tumbuhan yang ketiga, sengaja belum saya sampaikan nama tumbuhannya. Karena saya mau tanya Bapak Ibunya, mana tahu ada yang tahu apa nama tumbuhannya. Apa nama tumbuhan yang ketiga ini Bapak Ibu? Tidak tahu. Nah, tumbuhan yang ketiga ini Bapak Ibu namanya tumbuhan Temulawak. temu putih. Nah, temu putih Pak. Temulawak. Kira lagi ulangin. Temu putih namanya. Nah, tumbuhan temu putih ini Bapak Ibu, buahnya seperti jahe, daunnya seperti kunyit, tingginya berlebih orang dewasa, hampir mirip seperti tumbuhan temulawak. Tapi habitat tumbuhan daripada temu putih ini, dia tumbuh berada di daerah pegunungan yang bersuhu dingin.
Nah, saya tidak tahu di mana Kalimantan ini. Semua saya lihat gunung. Panas sekali. Langsung deh. Ah, Langsung. Panas lagi Pak. iya. Nah, tujuan tamu putih tadi kan hampir sama dengan jahe, supaya Bapak Ibu nanti bisa menyarinya ya. Jahe ketika kita belah, ada berapa lapis warna kita lihat di dalam jahe? 2, putih dan kekuningan. Jarang ibu ini masak menghayal dulu dia. Jahe pun tak tahu. Itu macam-macam jahe. Kan saya bilang tadi bukan macam-macam jahe. Nah, ketika jahe ini tadi dibelah, ada 2 lapis warna, putih dan kekuningan. Nah, kalau si temu putih nanti kita jumpai, temu putih yang asli, kita jumpai bongkahannya Pak, kita belah, ada terdapat 3 lapisan warna di dalamnya. Warna apa? Warna putih, warna ungu, dan warna kuning. Nah, lalu kita ambil temu putih yang sudah berusia 2 tahun. Bagaimana kita mengerti temu putih ini dia sudah berusia 2 tahun? Nah, temu putih Pak, ketika sudah berusia 2 tahun, temu putih yang asli, yang 3 lapis warna tadi sudah bisa rerak dia, sudah bisa rerak, sama seperti wortel yang sudah tua. Tahu wortel kan Pak? Kalau udah tua kan bisa pisah dari batang tengahnya. Begitu juga dengan si temu putih tadi. Diparut, setelah diparut dihaluskan, dijemur. Tapi jangan dijemur di bawah matahari langsung. Di mana menjemurnya? Di dalam ruangan saja seperti di dalam rumah. Diangin-angin kan itu. Setelah nanti dia kering, masukkan ke dalam toples, tutup rapat. Lalu cara konsumsinya bagaimana? Ambil sendok teh, tahu sendok teh kan? 1 sendok teh temu putih yang kita haluskan tadi, masukkan ke dalam gelas, siram dengan air panas, aduk sampai rata. Biarkan Bapak Ibu beberapa menit. Setelah dingin, kita sudah mampu meminum, minumlah pengganti suntikan imunisasi kanker ini tadi. Cukup nanti kita minum 1 kali 1 hari, setiap hari selama 90 hari saja. Paham kan Bapak Ibunya ya? Tadi ada kandungan antilipid peroksidasinya, bisa mengobati semua penyakit. Kebetulan saya sudah ada kolesterol, darah tinggi, diabetes, asam urat, asam lambung misalnya, dan lain sebagainya. Minum nanti Pak 3 kali sehari, pagi siang malam, pagi siang malam. Tapi mohon maaf dengan catatan, pantangan penyakit kita jangan lagi kita makan. Contoh, asam urat. Apa pantangan asam urat yang Bapak Ibu ketahui dari dokter? Ayo Pak, apa pantangan asam urat? Ada yang asam uratan di sini enggak? Kacang-kacangan. Kacang-kacangan, sayur hijau-hijau, atau nanti bisa dipelajari cek di Google. Makanan yang mengandung purin tinggi tidak boleh dimakan bagi penderita asam urat. Jadi ketika ini kita ikutkan, mudah-mudahan asam urat kita tadi sembuh permanen. Tapi dengan catatan pantangannya jangan dimakan. Apa itu yang mengandung purin tinggi? Kalau di bagian ikan-ikan dia, siput-siput yang nggak boleh dimakan. Ikan-ikan, ikan teri, ikan tongkol, ikan dencis nggak boleh dimakan. Nah, selebihnya ini boleh dimakan. Masih banyak ikan, jangan putus asa. Kalau yang ada asam urat masih banyak pilihan ikan. Nah, daging merah tak boleh dimakan. Ayam jeroan yang apalagi tak boleh dimakan. Ah, itu dia. Itu yang paling enak itu. Itu yang paling enak, itu asam urat kita pun langsung enak kalau kita makan. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, ketika kita tadi konsumsi isi temu putih itu tadi 3 kali sehari, asam urat, asam lambung, kolesterol, diabetes dan lain sebagainya itu terobati. Tapi ingat dengan catatan pantangan penyakit kita tadi jangan kita langgar. Paham ya Bapak Ibu? Nah, tadi bisa mengobati kanker. Kebetulan saya ada miom, ada kista. Tetangga saya juga ada benjol-benjolannya, ada gejala kanker di tubuhnya. Minum nanti 3 kali sehari. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Mohon maaf, sejenis kanker tidak dipatokkan berapa lama meminum, tapi harus diminum sampai sesembuhnya. Contoh, ada benjolan seperti ini, ya, tumbuh di tubuh kita. Tunggu benjolannya nanti kempes rata dengan kulit kita, baru dinyatakan sembuh. Kalau benjolannya masih nongol berarti belum sembuh. Harus diminum sampai selesai, sampai tuntas kempes rata. Paham kan Bapak Ibu? Nah, sekilas temu putih ini, kalau ada yang mau dipertanyakan Bapak Ibu silahkan bertanya. Apa yang mau dipertanyakan silahkan. Ayo Pak, Bu. Baik. Terus apa? Rusak kan? Terus.
Saya mau tahu apa perbedaan antara tumor, kista dengan miom itu apa sih? Oh, mantap sekali pertanyaannya Bapak Ibu. Bagus Kok sekali dibuang, ya? pertanyaannya. Yang namanya kanker itu tadi, apalagi kanker di rahim, miom termasuk kanker, kista termasuk kanker. Seperti ini akan saya jelaskan dari awal kembali ya. Apa perbedaan tumor dan kanker? Makanya tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ketika saudara kita atau di tubuh kita ada tumbuh benjol-benjolan seperti ini di tubuh kita, jangan disepelekan. Ini namanya kalau orang-orang di kampung apa namanya kalau seperti ini ada tumbuh-tumbuh benjolan ini? Apa namanya? Uci-uci. Nah, entah kucing-kucing, tahu geleng-geleng, entah apa namanya. Kalau di rumah sakit, kalau di medis ini namanya lipoma, ya. Lipoma ini sejenis tumor. Tumor terbagi dua, tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak dikatakan adanya tumbuh suatu benjolan seperti ini, tapi tidak merasakan sakit. Ya, itu dinamakan tumor jinak. Nah, tumor jinak ini tadi Bapak Ibu bisa berubah sifat menjadi ganas ketika ada perubahan rasa. Contoh, yang tadinya tidak terasa sakit, nah ini kita sudah mulai merasakan sakit di benjolan ini tadi. Walaupun sudah puluhan tahun tidak pernah sakit, ya, ini mulai kita merasakan mendenyut sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama sering mendenyut. Biasanya yang punya benjolan seperti ini mulai khawatir pada tubuhnya karena sudah puluhan tahun nempel tidak terasa sakit. Pergi ke rumah sakit, niat hatinya untuk mencek, tapi sampai di rumah sakit, pihak rumah sakit sudah menyarankan agar segera melakukan operasi. Karena apa? Sudah masuk ke kategori ganas. Bagi yang berani dioperasi, diangkat si benjolannya tadi. Bagi yang tidak berani dioperasi, dibiarkanlah benjolannya tadi Bapak Ibu membesar dan pecah seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan tumor ganas atau kanker ganas Bapak Ibu. Paham ya? Nah, jadi miom, apa perbedaan miom dan kista? Nah, kalau kista dia berupa cairan nanah dan darah di dalam ovarium, ya. Nah, sementara dia si miom itu berupa gumpalan daging yang berada di tempat indung telur, tempat bayi berada. Nah, itu dia. Kira-kira sudah paham kan, Pak? Nah, itu dia. Kan itu anak saya itu dia kemarin pas periksa itu sudah dioperasi juga dia kista cuman parotis ini. Dia memang dari lahir ada sudah cuman nggak membesar. Dan saya bilang, setiap manusia lahir sudah memiliki sel kanker kita masing-masing. Bahkan lahir pun orang udah bawa benjolan. Kenapa? Karena omaknya di rumah mungkin sibuk main handphone waktu dia hamil. Nah, sibuk handphone atau makan makanan zat karsinogennya terlalu tinggi, lahir anak sudah ada benjolannya. Banyak yang saya Ya, jadi Bu itu kan sudah dioperasi. Cuman kemarin katanya kantongnya itu udah bisa diangkat. Karena kalau diangkat kan dia nyepet sana saraf wajah. Ya. Jadi dia mau mencoba saya. Sudah berapa tahun usia anak itu? Sekarang sudah 6 tahun setengah. 6 tahun setengah. Nah, sifat daripada operasi, mohon maaf, dia hanya mengangkat bagian benjolannya saja, yang mana akarnya masih tertinggal. Mohon maaf, maka banyak orang di luar sana ketika sudah dioperasi bisa muncul kembali. Kenapa? Akarnya masih ada dan makanan tidak dijaga. Apa yang boleh dan tidak boleh, tidak tahu, makan terus. Makanya banyak yang bermunculan kembali. Mohon maaf, seperti kanker di payudara. Dioperasi sebelah kiri bisa muncul di sebelah kanan. Dioperasi sebelah kanan bisa muncul di belakang. Terakhir meninggal juga. Kadang-kadang belum sempat muncul-muncul sudah meninggal. Itu tadi karena akarnya masih ada tertinggal. Jadi saran kami di sini konsumsi si temu putih tadi, karena temu putih tadi mau matikan akarnya langsung. Kalau anak usia anak begitu ada takarannya. Anak-anak juga sama karena mengobati dia kan. Nah, jadi kalau untuk imunisasi tadi, usia imunisasi tadi 7 tahun ke atas, tapi anak ibu tadi beda kasusnya, sudah ada benjolannya dan harus diobati sedini mungkin. Dia sudah di ini aku kontrol baru 1 tahun dia ada yang terangsang supaya liurnya enggak ini. Ya. Dia begitu operasi itu aja. Jadi saran saya, matikan sel daripada kanker tadi, yang sel kanker yang tidak dibutuhkan tubuh, karena kan ada yang dibutuhkan tubuh dan ada yang tidak. Dengan cara apa? Si temu putih tadi. Masalah dia ini minum jangan kan temu putih madu aja dia sudah muntah-muntah. Cara memasukkannya Nah, temu putih ini pun rasanya nggak jangkauan pahit-pahit sekali. Caranya kan diparut tadi.
tadi satu sendok masukkan ke dalam gelas, sedikit saja airnya ditelankan. Seperti itu ya. Boleh disaring. Kalau disaring ampasnya jangan dibuang. Mana tahu ada tetangga kita yang kena diabetes yang udah luka-luka. Nah, dibersihkan luka-lukanya tadi, tempelkan bubuk daripada tengguri tadi. Mudah-mudahan cepat kering. Buat tiap hari. Dibersihkan, tempelkan, bersihkan, tempelkan. Mudah-mudahan kering lukanya. Yang lain, ada yang mau dipertanyakan silakan. Saya tanya lagi, Bu. Iya. Saya Belum puas ya. Pak, istri Bapak usianya berapa tahun? 29. Sudah ada anak? Sudah 2. Sudah 2, mantap. Haid istri Bapak berapa Nah, hari? ini baru saya mau bilang. Mantap, silakan. Ini Udah pasti nggak sudah- normal haidnya. Enggak normal. Sudah 2 bulan, itu sudah tidak haid lagi. Tapi Dari istri KB saya- kah? Iya, pakai KB. Ah, KB pil yang bingung itu. Nah, itu berpengaruh kan? Pil KB. Nah, banyak pilihan KB, pilihlah KB yang sesuai dengan kondisi tubuhnya, yang mana dapat mengeluarkan siklus darah haidnya. Tapi kebetulan istri Bapak sudah konsumsi pil yang harus haid setiap bulan. Ya kan Bu, Pak ya? Iya. Tapi mengapa tidak datang bulan? Mengapa tidak datang bulan? Berarti sudah ada masalah di rahimnya. Jangan-jangan maaf, yang menyatakan mulai muncul bulan. Itu. Jadi ini Saran saya, minum kemudian 3 kali sehari supaya mematikan akar daripada penyakit tersebut. begini, Bu. Tadi kan Ibu bilang 92 hari ya? Kalau untuk mencegah, beda pencegahan dengan pengobatan. Iya, betul. Tapi saran daripada dokter kan, kemarin itu harus segera diangkat. Yang Bapak jumpai dokter apa? Dokter Ini yang saya sampaikan ke Bapak, dokter dari ahli kanker yang saya sampaikan. Iya. Nah, Di Bro kan ada, Bu. Makanya rencana ini saya mau bawa ke Samarinda yang ada dokter khusus Iya. menangani tumor dan kanker itu. silahkan. Yang jelas yang saya sampaikan langsung yang diberi oleh dokter ahli kanker ini yang saya sampaikan. Sementara yang Bapak Ibu jumpai dokter bedah, dokter kandungan, kan masih seperti itu kan Pak. Nah ini sarannya yang saya sampaikan ke Bapak. Ketika Bapak mau silahkan. Nah itu dia. Cari temu putih tadi. Cari Pak, walaupun mendaki gunung melewati Bapak, harus tetap. Tapi Harus diminum. Ada caranya kalau anak-anak ada caranya. Pagi sore saja. Oh, dia pernah kasih saya. Iya. Untuk mana saya sudah habis. Nah, bisa minta lagi. Minta lagi. Dan makanan-makanan yang di luar sana harus dijaga dimakannya. Tidak boleh makan makanan yang penyedap-penyedap seperti yang ada di jajan-jajan. Masih ada, Pak? Kalau ada bibitnya. Memang sudah dilarang dokter juga kan konsumsi seperti itu kan. Udah dijanjiin apa? Ini nanti dikasih. Ditanam. Bismillah. Gimana Pak? Saya mau kasih bibit. Saya tidak ada bawa bibit, sudah saya sampaikan tadi. Dia yang cuma ada. Tumbuhan ini Pak hanya ada tumbuh di daerah pegunungan yang bersuhu dingin. Jadi ngapain saya bawa berat-berat kemari bawa bibit? Ah, Bapak Ibu udah pernah mendengarkan penyuluhan ini, tapi yang bawa-bawa bibit ini. Ah, dan yang juga bawa-bawa obat yang mau dijual-jual gitu kan Pak? Nah. Ada pertanyaan Pak? Silakan Pak. Untuk Bapak. Paham sudah. Pak? Paham sudah. Paham sudah, mantap. Bapak ada yang mau Bapak pertanyakan Pak sekilas daripada Tidak teman-teman? dijual tadi apa? Ayo Pak, silakan Pak. Mumpung saya masih di sini. Bapak yang punya pokok 4 pokok tadi ada yang bisa dipertanyakan Pak? Yang punya 4 pokok mengkudu, ayo Pak. Mau ditulis nanti 5.000 ya, 1 butir mengkudunya. Ribet itu kok. Ribet ya. Ya ribet. Ayo Pak, silakan Pak. Ibu, ada lagi yang mau dipertanyakan? Apa sudah paham semua? Temu putih di mana? Oh, cari temu putih di mana? Oke, baik. Sebentar lagi saya jelaskan. Ayo Pak. Bapak ini kayaknya masih ada yang mau dipertanyakan. Silakan. Lupa Bapak. Catat dulu. Ah, Melihat kondisi istri saya ini sudah tiap malam sakit ini. saat ini. Tadi ya. Sakit. Jadi saya bingung melakukan tindakan selanjutnya ini apa? Apakah harus saya Sudah segera? pernah ke operasi? Belum. Jadi istana sudah berapa senti? 7 senti. Udah besar. Aduh. Itu
itu saya pikir kalau misalnya temulawak dikonsumsi, kira-kira sempat nggak ya? Sementara dengan sakit, Memutih. Bismillah aja Pak, Bismillah. sementara dengan apa yang dia alami Iya, sudah berobat ke dokter kah? Oke, ada obat dokter, ada. tapi tetap juga masih Tetap mendenyut. juga. Oke, nah saran kita memang harus dikonsumsi telur putih tadi karena dia mematikan ke akarnya supaya memperlambat perkembangannya. Jadi lama-lama mati akarnya, dia makin mengecil. Sampai. Tapi setelah itu nanti kira-kira sudah nggak merasa sakit lagi, kalau mau dioperasi silahkan. Setidaknya akar yang mau meludak tadi dia sudah tertolongi di awal. Jadi silahkan kalau mau operasi nantinya, tapi setidaknya akarnya tadi yang melemah. Berarti Nah, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Biar saya jawab pertanyaan Ibu ini nanti boleh ilmu. Ibu baru jawab. Ibu baru jawab. Jawab. bukan Bugis ya, Bugis. Oh, Bugis. Oke. Nah, Bapak Ibu nggak ada lagi yang mau bertanya. Saya yang mau bertanya ke Bapak Ibunya. Siapa saja yang tidak boleh konsumsi telur putih? Saya yang mau bertanya ke Bapak Ibu. Karena dari tadi saya sudah bertanya, nggak ada lagi yang mau bertanya. Nggak ada yang tahu lah. Siapa yang tidak boleh konsumsi telur putih? Nah, wanita hamil Bapak Ibu dilarang konsumsi telur putih. Karena apa? Miom, kista rontok, tanpa harus melakukan operasi. Tapi ketika ada keluarga kita di luar sana sudah lama menikah, tidak hamil-hamil, sangat bagus untuk program hamil melalui daripada telur putih ini. Apa fungsi telur putih ini? Untuk pria, mohon maaf, untuk pria mengentalkan spermanya. Karena sperma yang kental disinilah terdapat sel yang bagus. Kalau spermanya encer, mohon maaf, jangan harap hamil. Iya. Dan untuk istrinya, apa fungsi daripada telur putih ini untuk wanita? Ternyata Bapak Ibu membersihkan rahimnya. Mana tahu ada gejala miom, kista di rahimnya tadi ini dibersihkan. Tapi mohon maaf, untuk wanita, ketika nanti sudah hamil, sudah garis 2, berarti sudah positif hamil, jangan lagi diteruskan konsumsi. Karena nanti bisa keluar belum waktunya. Itu yang ditakutkan. Ya. Nah, selanjutnya, lalu di mana kami bisa mendapatkan telur putih tadi? Sudah kita sampaikan di daerah pegunungan yang bersuhu dingin. Di daerah Jawa, daerah Sumatera ada. Nah, telur putih ini 1 kilonya sekitar 2 jutaan. Dan 1 kilo bisa untuk 1 orang imunisasi. Nah, pertanyaannya, kita berada di Kalimantan. Sempatkah kita jalan-jalan ke sana? Mohon maaf, gak sempat kita. Karena apa? Ikatan kerja, benar kan Bapak Ibu? Nah, ada tidak solusi lainnya? Ada. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tumbuhan ini sudah ada yang dikapsulkan oleh dokter ahli herbal kita, yaitu Dr. Hending Wijaya Kusuma. Pernah dengar Dr. Hending Wijaya Pak? Ahli kanker. Pernah dengar Pak? Bapak pernah dengar ya Pak ya? Nah, dia ahli kanker dulu, tapi mohon maaf sudah almarhum dia. Nah, yang mana tumbuhan ini tadi sudah ada yang dikapsulkan. Nah, telur putih yang dikapsulkan, yang direkomendasikan daripada Lembaga Peduli Kesehatan Indonesia Bapak Ibu, namanya ini dia ada contoh gambar. Namanya Kurjerit. Ini dia Bapak Ibu. Telur putih yang dikapsulkan, yang direkomendasikan daripada Lembaga Peduli Kesehatan Indonesia, namanya Kurjerit. Tapi mohon maaf untuk Kurjerit ini, 1 koper pun uang Bapak 1 goni, cari di seluruh apotik terbesar yang Bapak ketahui di Indonesia ini. Gak ada Bapak jumpai. Pertanyaan kami, mengapa telur putih pengganti suntikan imunisasi kanker tidak ada dijual secara bebas di apotik manapun? Karena apa Bapak ini? Iya benar sekali. Karena apa? Setiap ada yang asli pasti muncul yang palsu. KW1, KW2, KW3. Lalu di mana masyarakat bisa mendapatkan telur putih yang asli ini? Sementara masyarakat mau hidup sehat. Mungkin melalui suntikan kita tidak mampu. Mungkin melalui ini kita mampu. Lalu di mana masyarakat bisa mendapatkannya? Masyarakat bisa mendapatkan hanya melalui penyuluhan-penyuluhan kesehatan seperti ini. Walaupun seperti itu ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Yang pertama, masyarakat harus mendengarkan penyuluhannya Pak, mulai awal sampai akhir. Guna dan tujuannya untuk apa? Tadi tidak tahu kanker, nggak tahu ciri-ciri kanker, nggak tahu penyebab kanker, nggak tahu solusi mengatasi kanker. Dengan adanya pendidikan singkat di pagi hari, kira-kira Bapak Ibu paham tidak dengan apa yang saya sampaikan tadi? Paham Bapak Ibu? Paham. Pertanyaan kami selanjutnya, bermanfaat tidak
penyuluhan kesehatan seperti ini untuk masyarakat. Lalu tugas Bapak Ibu selanjutnya menyampaikan apa yang kami sampaikan tadi ke keluarga Bapak Ibu masing-masing. Karena kami tidak bisa mendatangi rumah penduduk dari pintu ke pintu. Nah, syarat yang kedua, ketika masyarakat nanti ingin gabung putih ini tadi, masyarakat tersebut bisa mendaftarkan dirinya masing-masing Bapak Ibu di formulir pendaftaran seperti ini. Kami daftar langsung ada, tidak ada juga. Karena saya datang kemari hanya memberikan penyuluhan kesehatan untuk masyarakat. Tapi kami di sini bisa membantu masyarakat, memperpanjang tangan, menjembatani agar masyarakat nanti bisa mendapatkan temu putih yang asli. Karena tidak semua masyarakat mampu melakukan suntik imunoterapi tadi. Benar kan Bapak Ibu? Nah, yang namanya asli Bapak Ibu pasti harganya mahal. Temu putih ini tadi Bapak Ibu, satu botolnya isinya pas 90 butir. Untuk kita makan selama 90 hari imunisasi pencegahan tadi. Ya, harganya lumayan mahal, tapi menurut saya pribadi ini murah. Berapa harganya Bapak Ibu? Hanya 1 juta rupiah, masyarakat sudah bisa imunisasi pengganti suntikan imunisasi kanker tadi. Kira-kira paham ya Bapak Ibu? Dan ada kabar gembira untuk masyarakat yang mendengarkan penyuluhan langsung seperti ini. Apa kabar gembiranya? Masyarakat yang mendengarkan penyuluhan langsung seperti ini, masyarakat tersebut dibantu subsidi sebanyak 50%. Jadi tinggal berapa Bapak Ibu? Nah, dengan 500 ribu masyarakat sudah bisa imunisasi. Kami daftar, sekarang uangnya tidak. Karena kami datang kemarin tidak mengulik dana dari masyarakat. Lalu kapan kami bayar ini? Nanti ketika obat ini turun. Kapan obat ini turun? Biasanya 1 atau 2 hari setelah penyuluhan obatnya turun, baru kita bayar. Kira-kira paham Bapak Ibunya? Pertanyaan saya untuk Bapak Ibunya, adakah saya datang kemari berjualan untuk Bapak Ibu? Enggak. Saya datang kemari ngapain Pak? Penyuluhan. Ada berjualan? Enggak. Tidak. Nah, itu dia. Jadi bagi masyarakat, bagi yang mau dibantu subsidi seumur hidup, silahkan mendaftar di sini. Karena kami sifatnya hanya menjembatani dan memperpanjang tangan. Paham kan Bapak Ibu? Nah, contoh, masyarakat ada melihat yang namanya turjerit tadi di Lazada, di Black Market atau di Shopee. Mohon maaf, kami dari Lembaga Peduli Kesehatan Indonesia tidak pernah bertanggung jawab pada masyarakat tersebut ketika ada memesan melalui tempat yang kami sampaikan. Karena di penyuluhan juga kita sudah sampaikan bahwa temu putih yang asli si turjerit ini tadi tidak ada diperjualbelikan secara bebas di apotik manapun. Apotik yang resmi pun Pak tidak dibebaskan. Karena apa? Karena sudah banyak yang menyalahgunakan. Ternyata ini juga bisa menggugurkan kandungan. Makanya banyak di kota-kota besar kita lihat bayi dapat di paret-paret, di sampah-sampah. Kenapa? Bebas. Nah, itu dia. Maka dari itu tidak ada diedarkan di apotik manapun. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ketika kita lihat ada di Black Market, Lazada atau Shopee sudah pasti dipalsukan. Itu dia. Nah, jadi untuk masyarakat bagi yang mau dibantu Bapak Ibu, silahkan mendaftar. Ini saya siapkan ada formulir, satu formulir ini bisa untuk 30 peserta. Bagi yang mau dibantu, ada Bapak Ibu yang mau dibantu subsidi seumur hidup? Yang mau silahkan, ini dia, ini boleh dipegang ya. Kalau ada yang mau silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Karena tugas saya datang kemari hanya memberikan penyuluhan untuk masyarakat. Yang punya uang silahkan suntik aja, kan nggak payah-payah, siap. Iya. Ya kan Pak? Suntik aja langsung ke Darmais. Ini kapsul Bu. Ini kapsulnya, ini dia. Ini kan botolnya, ini kapsulnya. Ini gambar Permasalahannya kalau anak saya yang mau saya kasih itu caranya dengan ini ditaruh saja ke dalam gelas, siram air panas, nggak usah penuh, sedikit aja. Tunggu 10 atau 15 menit sudah cair ini Bu. Karena pembalutnya ini terdapat dari cangkang rumput laut, jadi menambah stamina kita. Nah, jadi untuk pria yang lemah-lemah syahwat sangat bagus ini. kalau misalnya langsung ditelan boleh. Boleh, kalau langsung ditelan minum air hangat boleh. Jadi Bu misalnya kan kita tuh kan kalau anak saya misalnya konsumsi sudah habis satu anak kita pesannya Telepon nanti saya kembali, nanti nomor telepon saya Itu tulis. habisnya 3 bulan Bu. Ada kan 90 iya, butir. itu kan Kan beda kalau pencegahan dengan pengobatan. Anak ibu ini sudah operasi Pak. Ada obatnya dari dokter kan? enggak ada Nggak ada. kasih obat. Enggak pernah ya. Ini Suntik aja herbal Bu. aman ya. Oh, enggak. Siapa tahu yang kemarin habis operasi itu. Enggak pernah habis operasi aja udah dikasih obat. Berarti langsung.
dia sistem langsung suntik. Iya, suntik kan. Itu Bu, untuk pengobatan asam lambung bisa yuk. Nah, mengobati asam lambung sangat bagus sekali. Tapi di saat perut kita kosong, contoh Bapak lagi bangun tidur pagi-pagi, pas perut kita kosong, minum dengan air hangat-hangat Pak. Tunggu 10-15 menit, baru nanti Bapak sarapan. Nah, step by step kalau mengobati ya, di minggu pertama Bapak minum 1 kali 1 hari. Di minggu kedua minum 2 kali, pagi sore. Tetap sebelum makan bagi untuk yang asam lambung supaya mengobati asam lambung kita yang meradang di dalam. Di minggu berikutnya, di minggu ketiga Pak, baru 3 kali sehari. Pagi 1, siang 1, malam 1. Tetap sebelum makan. Paham kan Pak? Kalau untuk anak-anak itu Bu, sebelum makan juga. Karena anak ibu apa kasusnya kalau dia mengobati? Iya, dia mau. Iya, minumnya di minggu pertama 1 kali 1 hari. Juga sama, step by step, nggak bisa langsung nanti 3. Nanti dia langsung dia lemas nanti kalau ini kan Bu. Karena kan herbal ini kan ada reaksi yang dirasakan karena dia pembongkaran. Kalau obat kimia mana pernah dibongkar penyakit kita. Yang ada diredakan. Nah, kalau ini dia dibongkar nanti. Jadi supaya tidak merasakan reaksinya tadi, minumnya 1 kali 1 hari di dalam 1 minggu ini. Minggu selanjutnya baru 2 kali sehari, pagi sore. Dan untuk istri Bapak yang miom tadi kista, mulai hari ini dikurangi makanan yang manis-manis. Ya, yang manis-manis dikurangi. Karena apa? Yang namanya kanker itu Pak, makanannya yang manis-manis. Ibarat manusia makanannya apa? Nasi. Supaya kita berkembang, bertahan. Kanker ini apa makanannya? Yang manis-manis. Jadi anak ibu juga sama. Jangan makan yang manis-manis. Dan penyedap rasa kalau bisa mulai hari ini disingkirkan dari dapur kita. Karena inilah pupuk daripada sel kanker tadi. Berobat pun kita kalau dia tetap terpupuk, subur terus sel kanker kita tadi. Ya, kalau ada yang mau silahkan mendaftar karena daftar Bapak Ibu akan kita bawa langsung. Nah, Izin itu Bapak. Boleh. Oh, nanti boleh sampai. Pasti kan? Kenapa pula? Kami mau menjemput urat dulu. Oh, jadi saya stop dulu. Iya, pasti ini anak itu. Bapak tisu HP. Makan 56. jadi Pak, kalau kita mau enak di asam lambung tadi, cara minumnya seperti itu. Dan pantangan asam lambung jangan dimakan. Makanan-makanan yang bergas, yang pedas-pedas, santan-santan, hindari dulu. Supaya sembuh asam lambung. Minggu pertama 1, Iya. minggu kedua 2 kali, pagi sore, minggu ketiga 3. dan 3 kali, pagi, siang, malam, sebelum makan. Bapak darah rendah atau darah tinggi? Normal. Kalau normal mantap. Kalau dia darah rendah, nggak boleh dia sebelum makan. Nanti bisa lemas, jadi harus makan dulu. Lain kalau tomat. Murni. Biar cepat sembuh asam lambung. Syukur dari punya. Oh. Nanti nyangkut. Wisikan 1. Oh, Bapak juga. Bapak berapa botol? 1 dulu. Atau langsung 5? Apa ayo langsung 5. Hah? Dan kalau istri Bapak nanti dibawa ke dokter, silahkan bawa ke dokter. Kalau dikasih obat dengan dokter, boleh dimakan-makan. Boleh dimakan juga obat ini, boleh. Tapi harus kasih jarak Pak. Kalau makan obat dokter, kalau makan obat-obat biasa pun kita di rumah nanti, harus kasih jarak dengan obat ini ya Pak. Minimal 2 jam. Karena sifat daripada temu putih ini membuang zat-zat kimia yang ada dalam tubuh kita, maka orang yang makan obat ini tadi bersih tubuhnya nanti kembali. Kalau anak saya itu makan dulu Pak. Makan dulu. Jadi untuk bapak-bapak yang perokok supaya kembali normal paru-paru kita tadi, karena paru-paru perokok dia sudah pasti hitam seperti ini. Nah, jadi ini paru-paru yang tidak merokok. Jadi bagaimana supaya paru-paru kita ini kembali bersih? Silahkan dibersihkan. Tapi pada nomornya sendiri tidak ingat. Iya. 8136 lah. 8146. Nomor baru Pak. Iya. 9858. Iya. 2053. Iya. 8146. Oke. Yuk.
ambeien, kan ada yang berak sambil bertahan di ambeien, itu sangat bagus sekali. Banyak yang sembuh konsumsi orang ambeien. Oh baik. Perlu. Kak Bayu nanti dulu. Soalnya ada temulawak, ada temu putih itu ada. Ya kalau ada temu putihnya dikonsumsi. Iya. Soalnya mamanya kemarin juga dikasih minum temu putih itu. Mama saya kan traffic juga, baru sembuh. Mamaknya di bapak. Iya. Tapi kayak mau. Sama minum temu putih juga kan? Iya, tapi sampai itu. Nah, Bapak Ibu, ada di sini 2 orang yang mendaftar ya. Nah, untuk bapak-bapak yang lain, bolehkah kami nanti memesan? Boleh, tapi mohon maaf, nama Bapak Ibu tidak dapat terdaftar, tidak dapat bantuan subsidi lagi. Karena apa? Masyarakat yang mendapatkan bantuan subsidi ini, masyarakat yang ketika kami bertugas, saat ini kami kan sedang bertugas. Nah, jadi hasil tugas kami hari ini apa? Ini dia. Inilah orang yang mendaftar hari ini di SD ini. Jadi inilah yang berhak mendapatkan bantuan subsidi seumur hidup. Kapanpun Bapak membutuhkan, harga tetap bantuan subsidinya. Kira paham ya Bapak Ibu? Nah, kalaupun ada yang mau membatalkan, contoh, saya tidak butuh obat itu, nggak usah lah, karena saya mau ikut-ikutan aja misalnya, boleh dicoret, mumpung kami di sini. Kalau memang tidak membutuhkan, nah itu dia. Kira-kira paham kan Bapak Ibu? Jadi setiap yang dipesan harus dipertanggungjawabkan, karena saya datang kemarin tidak berjualan ke Bapak Ibu, saya hanya memberikan penyembuhan. Dan saya di sini hanya membantu Bapak Ibu memperpanjang tangan saja. Paham kan Bapak Ibu? Nah, sekianlah sosialisasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi belum nih. Sudah. Itu aja sudah. Oh ini Bu, sampai Ibu tadi. Enggak maksudku itu. Seperti Pak Bayu, dia mau dikasih sama Pak. Tapi yang bukan beli di situ. Jadi Bapak Ibu, saya sudah selesai tugas saya. Saya mohon maaf, saya pamit ya Bapak Ibu. Iya. Iya, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.